سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Nah, di balik ada doa-doa kita itu, ya Allah sampaikan tadi, utuni astajib laku, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Allah itu mengabulkan seluruh doa-doa kita. Kita yang kadang itu tidak berasa kayak gitu, kita tuh tidak peka, maka kita perlu catat nih, ternyata Allah itu sudah kabulkan ya doa-doa kita, gitu kan. Dengan cara apa? Yang pertama Bapak Ibu dicatat ya. Dikabulkan sesuai dengan apa yang diinginkan, ya. Diinginkan nih misalnya, kayak Bunda Dia Utami ya. Bunda, saya LOP motor loh, 4 bulan itu sering dapat motor gitu kan. Walaupun saya inginnya motor warnanya apa yang datang hitam, ya enggak apa-apa gitu kan. Jadi pada saat LOP motor gitu ya, kemudian yang diminta motor, hadirnya motor gitu kan. Berarti sesuai apa yang diinginkan. Ini nomor 1 Bapak Ibu ya. Jadi cara Allah mengabulkan LOP itu sesuai apa yang di LOP-kan, sesuai apa yang didoakan, sesuai apa yang dipanjatkan. Nomor 1 itu ya. Berarti kayak contohnya Bunda Dia ya, kayak contohnya Ayah Suudi. Saya lebaran Bunda, saya pengen happy-happy naik mobil gitu kan. Lah kok bener ini pada saat mau lebaran ya, puasa di hari-hari terakhir itu ada mobil diparkir, ada di garasi kayak gitu kan. Nah, ini LOP-nya mobil, datang mobil gitu, sesuai apa yang dihajatkan. Kedua, Allah kabulkan LOP kita ya dengan lebih baik dari yang diinginkan gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang keren nih ya. Allah kabulkan LOP kita ya dengan yang lebih baik ya dari yang kita inginkan gitu kan. Contoh, mintanya motor gitu ya. Jadi Allah mengabulkan gitu kan, yang mengabulkan doa yang lebih baik dari yang kita inginkan gitu ya. Ya nanti untuk suratnya nanti ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, menurut kacamata lebih baiknya ini di sini dari segi metafisika, dari segi spiritualnya ya. Mungkin dari barangnya itu kelihatannya nilainya lebih rendah gitu ya, tapi di mata Allah itu lebih baik gitu kan. Nah, Allah kabulkan doa-doa kita, LOP kita itu lebih baik dari yang kita inginkan, walaupun secara kacamata kita itu nilainya itu, wah aku mintanya motor kok dikasih sepeda ya kayak gitu. Gitu kan. Ini contohnya ya. Jadi yang kedua Bapak Ibu, Allah kabulkan LOP kita dengan yang lebih baik dari yang kita inginkan. Contoh, kita LOP motor ya, ya Allah motor bagus itu pakai gambar ya, kemudian juga ada di scripting gitu kan. Ternyata dikasihnya sepeda. Kata Allah di baliknya itu ada apa? Seperti tadi yang Bunda Pita ada di briefing depannya ya. Ternyata Allah itu ada maksud baik di baliknya Bapak Ibu ya. Allah itu tahu bahwa Bapak Ibu ingin biar sehat gitu. Jadi ternyata sepeda itu lebih bermanfaat dan lebih ekonomis gitu kan. Kalau pakai motor, apalagi motor yang jengkeng gitu kan. Waduh udah boros, mehong lagi gitu kan. Jadi ternyata dikasihnya sepeda, ya udah alhamdulillah, kok keren kayak gitu kan. Lebih bagus ya, lebih bagus karena manfaatnya itu ternyata berlipat-lipat. Nah, kadang ini kita kurang tahu apa dibalik dari pengabulan doa secara fisik, kok aku dapatnya seperti ini nih kayak gitu. Padahal saya mintanya seperti itu gitu kan. Nah, maka kita untuk bisa positive thinking aja Bapak Ibu ya. Kita bisa husnudon bila saja ya kepada Allah. Kita pengennya motor, ternyata dikasih secara fisik itu lebih rendah, dapatnya adalah sepeda. Tetapi ternyata ada maksud Allah di sana itu lebih baik untuk kita, untuk lebih sehat gitu kan, lebih ekonomis gitu kan. Karena Allah tahu nih kantong kita gitu kan, bisa jadi Allah tahu nih kapasitas kita gitu kan. Jadi akhirnya yang masih direalisasi adalah dalam segi harganya secara dunia itu adalah mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tapi ya sudah, kita alhamdulillah ala kulli hal
pasti ini ada maksud Allah, ternyata agar kita sehat gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga nih Bapak Ibu, Allah kabulkan ya LOP kita, Allah kabulkan doa-doa kita, tetapi ditunda sementara waktu gitu Bapak Ibu. Karena waktu itu bisa jadi karena kita belum cukup kuat, belum cukup pantas untuk menerima ada barang itu sampai di kita gitu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu jangan sampai memakai ada keajaiban cara manusia akhirnya leasing ataupun pinjaman gitu Bapak Ibu. Misalnya saya ingin mobil nih tahun ini gitu kan, tapi belum dapat karena sudah akhirnya tercampur dengan ada ego dan juga nafsu. Wah, udahlah aku ke leasing aja gitu. Yang terjadi nanti belum pantas, kemudian dipaksakan. Nah, minus tuh tadi ya, terjadinya adanya deg-degan gitu kan. Nah, kenapa seperti itu? Allah ada tunda sejenak. Ya, karena memang belum cukup pantas nih waktunya, masih diuji dulu. Ada buffer time namanya, masa tunggu. Tapi kadang kita enggak tahu masa tunggu itu gitu kan. Masih kurang sabar gitu. Padahal Allah itu mengukur. Kita tuh masih kayak anak kecil gitu kan. Kita tuh masih kayak anak kecil, ruh kita tuh masih kecil. Spiritual kita itu belum mampu gitu kan. Nah, anak kecil nih misalnya ya, minta dibelikan mobil. Ya, misalnya dia masih umur 13 tahun ya, masih remaja gitu, belum 17 gitu kan. Ya akhirnya karena masih anak-anak ya, masih 12-13 tahun, belum pantas punya mobil gitu ya, belum pantas nih, masih juga mungkin 11 tahun gitu ya, masih SD gitu kan. Akhirnya Allah tunda dulu, nanti ya SMA, nanti ya kalau udah kuliah kayak gitu Bapak Ibu. Nah saat ini apa nih LOP Bapak Ibu yang masih belum kabul? Bisa jadi kita masih seperti anak kecil itu tadi gitu kan. Spiritual kita, kapasitas kita, kemampuan, ada mental kita. Maka terus tambahin terus nilai-nilai baiknya untuk dipantaskan. Jadi Allah tunda dulu ya waktunya ya, setahun 2 tahun gitu kan. Untuk apa nih? Untuk nanti kita pantas ya. Nanti untuk kita pantas bisa untuk menjaga gitu ya, menjaga titipan Allah itu dengan amanah gitu Bapak Ibu. Bisa jadi dikasihkan sekarang karena kita masih anak-anak ya, nanti ada ujub, ada riya, bisa jadi kan ada ketidakmudahan dalam merawat ada titipan itu gitu kan, kurang mampu gitu ya. Ya silakan Bunda yang tutup kamera enggak apa-apa. Nah pada saat ada di cancel ini Bapak Ibu udah tekun aja riyadhahnya. Bapak Ibu tekun aja, semuanya dijadikan adalah sebagai alat untuk dekat sama Allah. Jadi baik dikabulkan ataupun berasanya belum, ya udah dijadikan keduanya itu sebagai wasilah semakin dekat, semakin lekat, semakin mendekat kepada Allah. Yang keempat, sebenarnya Allah sudah kabulkan Bapak Ibu LOP kita. Sudah kabulkan Bapak Ibu ya. Sudah kabulkan LOP kita ya. Tapi kitanya yang enggak peka gitu Bapak Ibu. Kata guru saya, bukan Pak Nas ya. Kata guru saya yang Semarang. Bunda Susan sih enggak peka tapi pekok gitu. Misalnya gitu ya, amit-amit gitu ya. Enggak peka tapi pekok gitu. Ini kurang disiplin kata ya, makanya saya enggak dipakai, cuma ini untuk joke aja ya. Jadi kita kurang peka nih Bapak Ibu, padahal udah dikabul gitu. Udah dikabul. Bentuknya apa saja nih? Bentuknya adalah kesehatan kita yang prima, keharmonisan rumah tangga. Ini kata Ustadz Nas. Ya, ditambah lagi ada ilmu sabar. Kemudian tambah lagi ada kebugaran tubuh. Ditambah lagi ada apa nih? Nikmat-nikmat tambah ibadah kita, tambah tahajudnya. Kemudian dapat apalagi nih, dapat pengabulan, ada dimaafkannya oleh orang lain gitu kan. Itu juga rezeki Bapak Ibu, bertambahnya teman gitu kan. Nah pada saat ada seseorang nih ditipu nih ya, maaf ya, dia dikecewakan oleh seseorang ya, ratusan juta, bahkan hampir 1 miliar gitu, 1 miliar lebih. Nah beliaunya ini saya belum dapat gantinya nih Bunda Susan, saya udah LOP, udah diganti gitu kan. Mana Bunda Susan belum gitu kan. Udah diganti. Coba lihat kemarin jenengan sakit-sakitan terus kan, maaf ya enggak sehat kan,
Sekarang kayak gitu sehat banget kayak gitu, udah bukan luar biasa. Iya ya gitu. Lu kemarin lu anak-anak enggak pada patuh, sekarang kayak gitu pada berubah patuh kayak gitu. Bisa jadi ya dari yang uang yang dalam tanda kutip itu masih ditipu, itu sebenarnya enggak ditipu, dipinjam oleh Allah. Masih ada di kantongnya tuh angkanya. Nanti akan digerojokkan kembali setelah ada bahagia tanpa syarat gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sekarang nih mungkin ya ada yang di PHP, uangnya dipinjam oleh teman, tidak dikembalikan puluhan juta, bahkan ratusan juta, masih dipinjam oleh Allah. Masih dipinjam Bapak Ibu, nanti dikembalikan. Masih ada di kuantum. Ya, asal Bapak Ibu nanti berbahagia, semangat kembali, nanti bisa ditarik lagi Bapak Ibu. Nah, itulah ya 4 macam ya, 4 cara Allah mengabulkan. Ada LOP kita yang direalisasi oleh Allah secara ada yang jelas ya, secara jelas, dan ada yang tersembunyi, yang semuanya adalah sudah dikabul oleh Allah. Maka kita terus untuk husnudon Bapak Ibu ya, jangan suudon. Gimana nih, kapan nih aku bulan nih LOP-nya belum dikabul-kabul gitu. Jangan seperti itu, karena bisa jadi ada dari 4 bagian itu yang tersembunyikan, yang belum terasa, belum ada kepekaan di dalam diri kita. Ya kita husnudon aja. Oh iya ya udah dikabulkan. Oh iya alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti itu Bapak Ibu. Ini 4 macamnya ya. Nah, kemudian saya ingin berjanji, tadi saya berjanji saya ingin menjelaskan ada apa di balik LOP itu, agar nanti mudah sekali menarik ada gambar ya, gambar yang kita yakini nanti bisa kita tarik dan ada di wilayah nyata. Nah Bapak Ibu bisa catat, tadi udah dicatat ya, ini adalah di balik ada LOP nanti untuk bisa mendorong terus, untuk terus istiqomah, dan kita betul-betul itu adanya itu komunikasi di dalam diri. Ya Allah, saya kurang apa ya Allah, Engkau tunjukkan ya Allah. Jadi enggak bertanya keluar gitu ya. Bukan berarti enggak boleh curhat sama saya atau Bunda Pita, enggak. Bukan berarti enggak boleh bertanya di grup, bukan. Tetapi Bapak Ibu, pada waktu saya berikan materi ini, Bapak Ibu itu mulai pendewasaan lagi gitu kan. Karena mentor, trainer, guru itu kan sifatnya enggak langgeng Bapak Ibu. Sementara jadi Bapak Ibu, saya arahkan Bapak Ibu adalah bergantungnya kepada Allah. Walaupun kita pegangan bareng, jalan bareng ya, tetapi Bapak Ibu jangan bergantung sama mentor. Ya kayak saya dengan Ustadz Nas kan bareng-bareng sama Bunda Pita belajar, tapi saya enggak menggantung ke Pak Nas. Mohon maaf ya, saya tanya-tanya aja enggak bisa. Karena kalau beliau menjawab kayak gini, oh ya Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, udah kayak gitu tok. Nggak panjang teretek sampai 15 menit saya itu kan kalau memberi VN ke Bapak Ibu. Kalau Pak Nas singkat sekali, cuma 1 kata 2 kata, Masya Allah, tabarakallah, udah kayak gitu aja. Jadi gimana saya mau curhat ya dah gitu kan. Sama guru saya dulu yang Semarang juga sama, nggak bisa curhat-curhat, paling sama adminnya gitu kan. Akhirnya saya belum tahu nih Bunda jawabannya, ya udahlah saya cari sendiri gitu kan. Dan ternyata pada saat kemandirian itu ada pada diri kita, akhirnya diri kita sendiri yang diuntungkan gitu Bapak Ibu ya. Ini